Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Kesempatan langka, pemilik perusahaan beli sahamnya sendiri 1,5 miliar lembar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Ada satu saham consumer good yang menarik. Kenapa? Dalam beberapa tahun terakhir, pemilik perusahaan mengakumulasi atau membeli kembali saham perusahaannya sendiri. Dari laporan keuangan ini, kita bisa melihat di tahun 2018, pemiliknya hanya punya total saham sebanyak 31,10%. Di tahun 2021, jumlah kepemilikannya naik menjadi 44,11%. Kalau pemilik perusahaan terus membeli sahamnya sendiri, apakah artinya perusahaan ini semakin menarik? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company berdiri tahun 1970. Artinya, saat video ini dibuat, ULTJ berusia sekitar 51 tahun. Perusahaan sudah cukup lama berdiri sehingga bisa dikatakan bisa punya banyak pengalaman. ULTJ sebenarnya sangat unik karena punya produk yang spesifik. Pertanyaannya, apakah mereka bisa tetap mempertahankan diri sebagai market leader di industri susu dalam puluhan tahun ke depan? Ataukah ada risiko tergantikan oleh produk kompetitornya? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. ULTJ punya aset 9,3 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 8,75 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 0,55 triliun atau 6,29% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 9,3 triliun, perusahaan punya investasi pada nilai wajar sebanyak 3,08 triliun. Artinya, 33,12% aset perusahaan berada dalam bentuk investasi pada nilai wajar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,74 triliun atau 31,62%. Selain investasi pada nilai wajar, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 9,3 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 2,21 triliun. Artinya, 23,76% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,57 triliun atau 34,76%. Kedua, liabilitas. ULTJ punya liabilitas 3,87 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 3,97 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 0,1 triliun atau 2,52% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 3,87 triliun, perusahaan punya medium term notes jangka panjang sebanyak 1,49 triliun. Artinya, 38,66% hutang perusahaan berada dalam bentuk medium term notes jangka panjang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,003 triliun atau 0,20%. Selain medium term notes jangka panjang, ada juga medium term notes jangka pendek. Dari total liabilitas 3,87 triliun, perusahaan punya medium term notes jangka pendek sebanyak 1,49 triliun. Artinya, 38,55% total hutang perusahaan berada dalam bentuk medium term notes jangka pendek. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,004 triliun atau 0,27%. Ketiga, ekuitas. ULTJ punya ekuitas 5,34 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 4,68 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,66 triliun atau 14,10%. Dari total ekuitas 5,34 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 6,43 triliun. Artinya, 120,41% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,66 triliun atau 11,44%. Keempat, pendapatan. ULTJ punya pendapatan 3,06 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 3 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,06 triliun atau 2% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. ULTJ punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,96 triliun.
Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 1,88 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 0,08 triliun atau 4,26% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. UILTJ mampu menghasilkan laba sebanyak 0,66 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 0,59 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,07 triliun atau 11,86% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. UILTJ punya ROE 24,72% dengan NPM 21,57%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 72,51%. Perusahaan punya rasio DER yang di atas rata-rata. Profitabilitasnya di atas 20% dengan DER yang di bawah 100%. Selain itu, hutang jangka pendek perusahaan sebanding dengan saldo kasnya. Artinya, UILTJ bisa membayar seluruh hutang jangka pendeknya menggunakan kas yang dimiliki. Dengan kata lain, perusahaan cukup aman dari segi kebangkrutan, khususnya di periode ini. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 13,34 kali dan PBV 3,3 kali. PER UILTJ masih cukup wajar di angka 13 kali. Tapi, perusahaan punya PBV yang sudah premium di angka 3,3 kali. Meski UILTJ punya rasio yang menarik, tapi dengan PBV di angka 3 kali, rasanya sudah terlalu tinggi. Untuk itu, kamu perlu analisa mendalam lagi sebelum memutuskan untuk membeli saham ini. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset naik karena ada pertumbuhan investasi dari saldo kas. 2. Liabilitas berkurang karena menurunnya hutang dividen di triwulan ini. Ketiga, ekuitas naik karena saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mengalami peningkatan. Keempat, laba naik karena ada peningkatan pos pendapatan lain-lain, bukan karena pertumbuhan penjualan. Kenapa? Kalau hanya melihat penjualan, biaya operasional naik lebih besar dari penjualan perusahaan. Kelima, rasio keuangan UILTJ sangat menarik. Keenam, valuasi perusahaan sudah termasuk premium dengan harga saat video ini dibuat. Demikian analisa singkat saham UILTJ berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi ya. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Thank you.